Saya, Kunana Ika Filaili, dari SMP Negeri 6 Balikpapan, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020, 24 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi juga Bu. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa lebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala jaringan, kalian dapat menerima pembelajaran dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ayo Rahmat, silakan pimpin doanya. Baik Bu, teman-teman sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Rahmat. Sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua. Selalu jaga kesehatan ya di dalam masa pandemi ini. Tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu, kalau tidak penting. Oke, kalian yang sudah hadir di sini dalam pembelajaran hari ini jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Kehadiran kalian ini sebagai bentuk kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran daring. Oh iya, hadir semua kan ini? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Semua sudah siap mulai pembelajaran hari ini ya. Bagaimana jaringannya? Ya Bu. Jaringannya aman? Aman Bu. Suara jelas? Masih aman Bu. Ya, gambar nampak ya. Oke. Sedikit motivasi dari Ibu, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi, dalam kondisi apapun, dalam kondisi pembelajaran daring ini pun, kalian harus tetap belajar dengan semangat dan tekun ya. Ya Bu. Nah, masih ingat kan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tanggapan Bu. Oke, teks tanggapan. Ya, benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Masih ingat apa itu teks tanggapan? Tanggapan yang berisi pendapat berupa kritik, keresahan, atau tujuan terhadap sesuatu. Hebat. Sudah hebat ya. Teks tanggapan berisi pendapat berupa kritik atau pujian terhadap sesuatu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu, sekarang tujuan dari pendapat itu apa? Tujuan dari menyampaikan pendapat itu apa? Untuk memberi penilaian tentang sesuatu. Oke, benar sekali. Jadi, teks tanggapan berisi pendapat yang disampaikan tentang suatu permasalahan atau karya sebagai penilaian yang berupa saran. Kemudian, bagaimana menemukan informasi dalam teks tanggapan? Jangan menemukan gagasan utamanya Bu. Mencari ide pokok setiap paragraf Bu. Oke, pintar semua. Masih ingat semuanya pembelajaran kita sebelumnya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini, KD yang akan kita capai adalah, kelihatan slide-nya? Kelihatan Bu. Sudah. Kelihatan Bu. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita capai: 1. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Indikatornya, menelaah struktur teks tanggapan, menelaah ciri bahasa teks tanggapan, menelaah jenis kalimat tanggapan pada teks tanggapan.
Kompetensi dasar yang kedua, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikatornya, memberi kritikan atau pujian pada karya sastra, menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai tujuannya melalui pembelajaran daring, WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, Google Form dengan menggunakan metode problem-based learning diharapkan peserta didik mampu 1. Menelaah struktur teks tanggapan 2. Menelaah ciri kebahasaan teks tanggapan 3. Menelaah jenis kalimat tanggapan pada teks tanggapan 4. Memberi kritikan atau pujian pada karya sastra. Yang kelima, menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dengan rasa ingin tahu, responsif, kreatif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Jadi, jenis penilaian yang digunakan pada pelajaran ini meliputi nilai sikap kalian selama proses pembelajaran, seperti diskusi, dan penilaian hasil berupa nilai pengetahuan dan keterampilan pada saat kalian mengerjakan LKPD. Manfaat pembelajaran ini adalah agar kalian mampu memberi tanggapan secara kritis pada setiap persoalan. Kalian mampu menilai suatu kejadian atau menilai suatu karya dengan kalimat yang sopan, objektif, dan bersifat membangun. Tidak menjatuhkan ya. Ya. Ya, Bu. Sebebas-bebasnya mengeluarkan pendapat, sebanyak-banyaknya berkomentar, ya tetap harus dengan sopan, ya kan? Nah, apalagi selain sopan? Ya, Bu. Tidak diskriminatif, Bu. Benar, Dikna. Tidak membeda-bedakan orang yang kita komentari ya. Nanti akan kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi tanggapan. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, setiap teks itu ada strukturnya kan? Nah, struktur teks merupakan hubungan antar unsur yang membentuk suatu teks sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur ini merupakan kesatuan dari ide pokok. Maka urutannya, ide pokok jadi struktur, terakhir jadi teks. Jadi, dalam menentukan struktur teks ini ada kaitannya dengan ide pokok yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan gimana cara cari ide pokok? Masih ingat, Bu. Masih, Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk kalian membaca di Google Classroom. Baca, ada di situ ada teks tanggapan, ada contoh teks tanggapan yang berjudul Internet dan Belajar Mandiri dari media pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Setelah 15 menit, kita diskusikan struktur, kebahasaan, dan jenis kalimat tanggapan pada teks tanggapan yang berjudul Internet tersebut. Nah, setelah diskusi, baru Ibu beri kalian masalah. Masalahnya berupa LKPD. Kalian diminta mengkritik mengkritik atau membuat pujian terhadap suatu karya. Ada karyanya di situ. Kemudian membuat atau menyusun teks tanggapan menggunakan kalimat kritik atau pujian yang telah kalian buat. Oke, sampai ketemu lagi 15 menit ke depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibaca teks tanggapan internetnya dan belajar mandiri? Ya, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, kita mulai diskusinya ya. Nah, nih dibukakan teksnya. Oke, kita mulai diskusi ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. ini ada contoh teks tanggapan, judulnya internet. Apa ide pokok pada paragraf pertama dan termasuk struktur apa? Ide pokoknya internet merupakan salah satu media pencari informasi termasuk paragraf evaluasi ya Bu. Ada pendapat lain? Iya Bu, struktur evaluasi karena berisi pernyataan umum tentang suatu hal yang disampaikan penulis. Iya, Dikna dan Amanda benar sekali. Ide pokok itu ada di kalimat utama, dan kalimat utama letaknya di awal, akhir, awal dan akhir. Pada paragraf pertama ini, ide pokoknya terdapat pada kalimat yang mana? Keberapa? Yang awal atau akhir? Paragraf pertama, jenisnya deduktif, Bu. Pinter sekali ya, Dina. Kalau kalimat utama di awal disebut deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Induktif. Selanjutnya, struktur yang kedua, paragraf berapa? Menurut saya struktur deskripsi teks ada di paragraf kedua dan 3 Bu. Paragraf 2 dampak positif internet, sedangkan paragraf 3 dampak negatif internet Bu. Oke. Gimana yang lain? Jawaban saya sama dengan Ajeng, Bu. Paragraf kedua, pendapat yang mendukung penggunaan internet. Terus paragraf ketiga melemahkan atau menolaknya. Ya. Nah, sama ya yang lainnya ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sekarang struktur yang terakhir apa namanya? Paragraf keberapa? Penegasan ulang, Bu, di paragraf keempat. Ya. Apa itu paragraf keempat isi penegasan ulangnya? Penulis menegaskan kembali berupa penilaian terhadap penggunaan internet. Oke, tepat sekali. Sekarang kebahasaannya. Unsur kebahasaan ada 3 kan? Kalimat deskriptif, kata hubung, dan kata ganti. Sekarang kata hubung yang digunakan apa aja? Agar, untuk, oleh, karena itu. Sip, tepat sekali. Sudah bisa ya ngerti kata hubung itu apa? Apa saja. Lalu sekarang jenis kalimat tanggapan yang digunakan. Kritikan Bu, pada paragraf keempat, kalimat pertama penggunaan kalimat internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus dalam kegiatan negatif. Oke, ada di paragraf keempat ada kritikan ya. Kalian sudah pelajari tadi di media pembelajaran. Kritikan. Bentar, Ibu lihatkan. Ini kebahasaannya. Ini konjungsi yang tadi. Gantinya. Nah, ini kritikan. Ya, jadi kalimat kritik itu berupa pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan dan kekelemahannya. Kemudian, bagaimana yang lain? Jawaban tesnya tadi benar? Benar, Bu. Benar Bu. Oke, ada pendapat lain? Menurut saya kalimat serta tidak merupakan internet untuk menunjang pelajar dalam mencari informasi terkait tugas. Menyetujui penggunaan internet berarti kalimat pujian ya, Bu? Iya. Ada bisa bantu jawab? Pujian atau bukan itu? Menurut saya itu bukan kalimat pujian, Bu, tapi kalimat saran. Oh ya. Jadi, dalam menanggapi kita harus menyampaikan kritikan yang membangun. Seperti saran. Itu tadi, itu kalimat sarannya dari kritikan yang kalimat pertama. Nanti kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi tanggapan? Tadi kan kalian sudah belajar mandiri. Masih ingat?
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi tanggapan yang sudah pelajari mandiri tadi. Selain bersifat membangun atau saran, apalagi? Logis, sopan, saran, dan tidak sara, Bu. Oke, hebat sekali. Sudah belajar ya. Kalian sudah bisa menelaah struktur, kebahasaan, dan jenis kalimat tanggapan. Berarti kalian sudah siap Ibu kasih masalah. Siap-siap Ibu kasih masalah. Masalahnya ada di LKPD. Di situ ada 5 soal. 1 sampai 3 nanti menelaah sama seperti yang kita diskusikan barusan. Nomor 4, kalian diminta memberi pujian atau kritikan, mulai salah satu, dan buatnya sebanyak 2 kalimat. Nomor 5, menyusun teks tanggapan yang berisi kalimat kritik atau pujian yang sudah kalian buat pada nomor 4. Sudah ada perintahnya di sana, tinggal dibaca dengan saksama. Sekarang silahkan dibuka classroom-nya, dipahami permasalahannya, dan dicari solusinya. Boleh menjelajahi ke dunia Google, boleh. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Belum dilihat permasalahannya, Bu. Oh iya, belum lihat permasalahannya. Oke, silahkan dilihat dulu permasalahannya. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Ibu tunggu di sini. Ya. Baik, Bu. Baik. Ibu, pada soal nomor 3, jenis teks tanggapan itu apa harus kalimat kritik dan saran, Bu? Apa kalian menemukan kedua jenis kalimat tanggapan itu? Saya menemukan kalimat pujian saja, Bu. Yang lain? Ya, Bu, yang ada kalimat pujian saja. Ya, yang ada kalimat pujian aja. Berarti kalian buat kalimat pujian sebanyak 2 kalimat, ya. Soal nomor 4 itu diminta 2 jenis kalimat tanggapan atau boleh 1 jenis saja, Bu? 1 jenis aja juga boleh. Kalau kalian merasa punya kritikan dan punya pujian, dua-duanya juga boleh, ya. Ibu ingatkan kembali, ciri khusus kalimat kritik itu menentang, dia tidak setuju, dikemas dengan kalimat yang sopan dan disertai saran. Kalau kalimat pujian lebih ekspresif, ungkapan kekaguman. Saya senang sekali, hebat sekali, seperti itu ya. Nah, yang menjadi orang itu merasa besar kepala seperti itu, merasa bangga, ya. Kalau misalnya Ibu kasih contoh begini, saya suka membaca cerpen karyamu ini, saya merasa ikut terbawa suasana sampai menitikkan air mata. Kalimat tersebut termasuk kritikan atau pujian? Ujian, Bu. Ujian, Bu. Oke, benar. Pujian, Bu. semua. Sudah paham ya kalimat pujiannya seperti apa? Iya, Bu. Ya, Bu. Soal nomor 5 pada bagian deskripsi teks ini boleh mendeskripsikan isi cerita dari novel Dylan ya, Bu? Oh ya, boleh. Disisipkan pendapat dan pandangannya Nabila juga terhadap isi cerita. Boleh kebahasaan yang digunakan pada novel Dylan itu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan dipresentasikan. Langsung ya, jawaban nomor 4. Siapa yang sudah? Bu. Ya. Kalimat pujian
Secara keseluruhan, novel ini sangat bagus dan harus dibaca karena bahasa percakapannya unik, menarik, dan terdapat sentuhan komedi. Oke, ya bahasanya bagus. Jadi dari sisi kebahasaannya yang dikomentarin. Kemudian siapa lagi pendapat lain? Saya, Bu. Tasya. Kalimat kritik. Cerita yang disajikan pada novel Dylan ini tidak baik dibaca untuk anak-anak karena adanya adegan perkelahian dan kenakalan anak sekolah yang tidak patut ditiru. Iya, jadi dikritik ya. Jadi sebaiknya nggak perlu dibaca untuk anak-anak. Ada lagi yang mau menambahkan? Menanggapi? Kalimat kritikan dan pujian yang disampaikan Ama dan Tasya sudah benar, Bu. Ya, benar ya. Sekarang Ya, Bu. siapa yang mau mempresentasikan teks tanggapan? Yang sudah menulis teks tanggapan siapa ya? Ajeng sudah? Sudah Bu, tapi seadanya ya Bu. Papa. Teman-teman yang lain menyimak ya. Silahkan Ajeng. Dylan, dia adalah Dylanku 1990. Adalah novel ke-9 dari penulis yang bernama Pidi Baik. Pidi Baik adalah seorang seniman yang punya banyak kelebihan. Ia merupakan penulis yang mempunyai selera humor yang tinggi dan berasal dari Bandung. Pidi Baik semakin dikenal para pecinta sastra melalui karyanya ini. Novel Dylan, dia adalah Dylanku 1990, menceritakan tentang kisah cinta Milea. Dylan mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa. Mungkin itu yang buat Milea selalu memikirkannya. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, Milea dan Dylan menjadi akrab. Milea mengetahui Dylan dari Wati, yaitu sepupunya yang sekelas dengannya. Milea mulai menyukai sesosok Dylan. Dylan pun sepertinya mempunyai perasaan yang sama terhadapnya. Novel Dylan 1990 sangat bagus dan membuat pembacanya hanyut dalam cerita. Sifat yang dibuat Pidi Baik tentang Dylan yang romantis, humoris, dan bandel membuat pembacanya penasaran dengan sosok Dylan. Selain itu, pembaca terkesima dengan cerita romantis Dylan dan Milea yang dikemas Pidi Baik dengan bahasa yang santai dan mengundang tawa sehingga mudah pembacanya memahami cerita. Tetapi ada baiknya kata-kata kasar itu diganti menjadi kata-kata yang lebih baik sehingga pembaca dapat mengambil sisi positif dari Dylan. Novel ini juga menarik minat baca remaja dengan alur kisah romantis yang membuat penasaran. Penggambaran karakter tokoh Dylan yang unik seolah nyata menjadikan idola baru di kalangan anak muda hingga dewasa. Apalagi setelah novel ini diangkat menjadi layar lebar, novel ini makin diburu oleh penggemarnya. Namun, kisah Dylan ini sebaiknya tidak ditonton atau dibaca untuk anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa karena adanya kata-kata kasar dan kekerasan tadi. Iya, oke. Bagus sekali teks tanggapan yang dibuat Ajeng. Silahkan ditanggapi teman-teman. Teks tanggapan yang disusun Ajeng berupa kritik dan pujian, Bu. Iya, benar. Apa kritiknya? Apa kritiknya disertai saran? Ya Bu. Ya, Bu. Bu, Ada, Bu, saran yang membangun. Iya, sarannya membangun ya. Bagian mana yang menunjukkan kritikan? Kalimat mana? Kalau tidak salah dengar tadi kritikannya sebaiknya kata-kata kasar diganti dengan kata-kata yang positif. Iya, disertai dengan saran ya. Kata-kata yang kasarnya diganti dengan kata-kata yang positif. Itu sarannya. Ya, kalimat saran biasanya disertai dengan kata baiknya itu tadi. Seharusnya. Selanjutnya, ada lagi yang bisa menanggapi? Strukturnya sudah lengkap Bu, ada evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Oke, tepat sekali. Jadi lengkap ya strukturnya. Struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama evaluasi, berisi pernyataan umum tentang apa yang disampaikan penulis. Kedua, deskripsi teks, berisi informasi atau data-data yang mendukung atau melemahkan. Ketiga, penegasan ulang, berisi penegasan kembali terhadap apa yang telah diputuskan. Jadi diputuskan di akhir, begitu ya. Nah, adakah kalimat deskriptif di sana? Ada, Bu.
mendeskripsikan isi cerita novel Dylan. Oke, benar sekali. Jadi mendeskripsikan itu menggambarkan ya, menggambarkan objek atau kejadian. Seolah pembaca dapat melihat dan merasakan sendiri. Sampai di sini ya kegiatan pembelajaran kita. Yang sudah selesai, jangan lupa nanti dikumpulkan di classroom. Yang belum kerjakan dulu enggak apa-apa. Ya, sampailah kita di kegiatan penutup. Silahkan siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Menanggapi suatu hal bisa berupa kritikan atau pujian, Bu. Ya, benar. Menanggapi berupa kritikan harus bersifat membangun, ya, bukan menghakimi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Mengkritik dengan kalimat yang sopan, disertai saran, logis, tidak sara. Ya, tepat sekali Amanda. Selanjutnya ada kendala yang kalian temukan saat mengerjakan atau mempelajari teks tanggapan ini? Ada Bu, saya cukup kesulitan dalam menanggapi novel Dylan ini Bu, karena saya belum pernah membaca atau menonton filmnya. Oh ya, tapi bisa cari di internet kan? Banyak informasi tentang Dylan di sana. Oh ya. Ya. Oke, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu tunggu hasil kerja kalian di classroom ya. Yang sudah selesai langsung dikumpulkan, gak usah tunggu nanti-nanti. Ya, Bu. Karena pembelajaran materi teks tanggapan ini sudah selesai, maka pertemuan berikutnya adalah ulangan harian. Kalian pelajari semua materi teks tanggapan yang sudah Ibu berikan, termasuk media pembelajaran ini. Pokoknya dibuka aja classroomnya. Selanjutnya ulangan harian minggu depan kita menggunakan kuisis ya, live sama-sama kita kerjakan. Jadi harus standby. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dulu ya. Ya, silahkan. Rahmat pimpin doa. Teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rahmat. Baik, Bu. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Bu.